Namo Buddhaya, Sotihotu, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah topik Dhamma mengenai penakluk sejati. Sering kita dengar dalam masyarakat, banyak yang mengatakan sang penakluk. Sesungguhnya penakluk itu adalah orang yang mampu mengalahkan. Apa yang ia kalahkan? Seperti contoh, dalam pertempuran, peperangan, orang mampu mengalahkan yang lainnya. Nah, setelah ia mampu mengalahkan orang lain, dia disebut sang penakluk. Kita bisa menjadi sang penakluk tersebut. Lalu apa yang kita taklukkan? Nah, yang kita taklukkan adalah keakuan kita, egoisme kita, itu mampu kita taklukkan. Dalam artian dapat kita kalahkan. Dalam Dhammapada 103, walaupun orang mampu menaklukkan beribu-ribu musuh dalam peperangan di medan pertempuran tersebut, namun jika seseorang yang mampu menaklukkan dirinya sendiri, ialah penakluk sejati. Di sini dapat kita lihat bahwa sesungguhnya bila orang dapat menaklukkan dirinya sendiri, ialah disebut pemenang sejati. Walaupun orang dapat melawan, dapat menaklukkan banyak orang, sekalipun dalam pertempuran, peperangan, namun sesungguhnya itu bukanlah penakluk sejati. Mengapa bisa demikian? Karena kemenangan yang diperoleh dari mengalahkan orang lain, seperti membunuh, merampas, menghancurkan kehidupan orang lain, itu akan mengakibatkan penderitaan bagi korban. Nah, kemenangan yang dihasilkan dari menyebabkan penderitaan banyak orang tidak akan memberikan kebahagiaan dalam waktu yang lama, tidak akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupannya. Memang walaupun dalam kehidupan ia sekarang, ia disebut pemenang, tetapi akibat dari karma buruk yang dia lakukan ketika membunuh banyak orang, menghancurkan kehidupan orang lain, itu akan menjadi tumpukan karma buruk. Dan nantinya karma buruk itu akan membuahkan hasil yang pahit, yaitu penderitaan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, memang kita tidak banyak musuh, tidak melawan orang lain dengan senjata maupun dengan alat canggih lainnya, tetapi ada musuh yang selalu bersama kita, yaitu keakuan kita, keegoisan kita, keinginan kita yang terkadang tidak habis-habisnya, dan itu timbul dari keserakahan kita. Sekarang dunia maju, modern, banyak membuat orang lupa, terlena dalam kenyamanan, sehingga apapun yang diperoleh merasa kurang dan kurang, tidak pernah cukup. Nah, dalam kondisi seperti itu sesungguhnya kita menderita. Kenapa? Karena kita mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa memuaskan, tidak pernah bisa membahagiakan kita. Seperti contoh, ketika sudah mendapat penghasilan yang cukup, yang lumayan, masih merasa belum cukup. Karena apa? Ketakutan. Ketakutan suatu hari kekayaannya akan hilang, ketakutan suatu hari akan sakit, dan sebagainya.
Ketakutan itulah yang membuat orang terkadang ingin mencari harta, mencari hal-hal yang menyenangkan lebih dan lebih, sehingga lupa. Itu nanti akan menyebabkan penderitaan. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Kita harus melihat keinginan kita itu apakah wajar, apakah layak untuk kita capai, untuk kita raih. Nah, bila kita bisa merenungkan kebutuhan hidup kita sudah tercukupi, nah, bila kita ingin mencari lebih, nah kita harus memikirkan lagi, apakah sudah layak, apakah dengan cara yang benar, apakah dapat menyebabkan kerugian. Nah, itu yang perlu kita renungkan, sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh keinginan kita, keinginan yang terus menjadi pendorong kita, sehingga apa yang diperoleh merasa tidak pernah cukup. Nah, kemudian ambisi kita juga, keinginan untuk dihargai, keinginan untuk merasa lebih penting, mendapat status yang lebih baik. Nah, keinginan itu juga harus kita lihat. Terkadang dalam sebuah forum, mungkin sebuah perusahaan, nah, terkadang ada orang yang ingin menjadi yang lebih. Nah, dalam mengejar status, dalam mengejar kedudukan, terkadang ada orang yang ingin mendapatkan status tersebut sampai membuat yang lain menderita, atau dengan kata lain berniat mengalahkan yang lainnya, mengalahkan pesaingnya. Demikian juga dalam usaha, dunia usaha juga demikian. Takut usahanya akan dikuasai orang lain atau mengalami kemunduran, takut disaingin orang lain, sehingga niat-niat yang tidak baik itu bisa muncul dan ingin menaklukkan, ingin menguasai, ingin mengalahkan yang lain. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita waspadai. Jangan sampai karena keinginan tersebut, karena keserakahan yang tidak baik itu menyebabkan kita menderita. Kembali lagi bahwa bila kita dapat menaklukkan ego tersebut, kepentingan diri tersebut, egoisme kita turunkan, maka tidak akan menimbulkan kekecewaan, tidak akan menimbulkan ketakutan, tidak akan menimbulkan penderitaan, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Sehingga kita bisa disebut penakluk sejati, benar-benar mampu menjadi pemenang. Pemenang yang bukan karena mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan diri kita sendiri, mengalahkan pikiran-pikiran kita yang tidak baik, seperti keserakahan, kebencian, maupun kebodohan batin kita. Nah, itulah yang perlu kita kalahkan. Diumpamakan itulah musuh kita yang tidak jauh dari kita, yang sering muncul. Nah, sering muncul dalam pikiran kita. Nah, kita harus melatih untuk bisa memahami ini, melihat mereka adalah musuh, sehingga ketika kita mengalahkan mereka, kitalah menjadi pemenang, penakluk sejati itu. Bila kita sudah memperoleh posisi tersebut, kita bahagia karena tidak melukai orang lain, tidak melukai diri sendiri, dan kita akan merenungkan selama hidup kita ini sudah melakukan banyak hal yang baik, tidak merugikan orang lain, kita bisa puas, bisa bahagia. Walaupun mungkin kedudukan tidak didapatkan atau tidak mendapat kekayaan yang besar, melainkan kita bisa merenung ada kebajikan yang sudah kita lakukan,
bahwa kita sudah mampu mengalahkan niat-niat jahat kita, sudah mampu mengalahkan pikiran-pikiran buruk kita. Itu kita harus syukuri, karena itu tidak membuat kita menderita. Bisa kita lihat contohnya, ada orang yang karena ambisinya ingin menjadi orang kaya atau ingin usahanya besar dan sebagainya, sampai merugikan pihak lain, sampai mengorbankan orang lain. Nah, ini tentu bisa kita renungkan. Walaupun mendapatkan kekayaan demikian, mendapatkan kedudukan demikian, tetapi orang lain yang menjadi korban, sampai melukai orang lain atau menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Dan juga penderitaan itu bisa kembali pada dirinya, seperti dia mengalami kekecewaan suatu hari atau mengalami penyakit. Nah, itulah efek dari hal-hal buruk atau karma buruk yang dia lakukan. Nah, sesungguhnya orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri ialah yang disebut pemenang sejati. Dikatakan, bila kita menaklukkan diri kita, kita tidak menyebabkan orang lain menderita, kita akan bahagia dan orang lain juga tidak kita rugikan, akan merasa bahagia. Nah, demikianlah orang bijaksana akan mengarahkan pikirannya, melihat ke dalam dirinya. Apakah masih ada kotoran batin, ataukah ada pikiran-pikiran buruk yang harus ditinggalkan, yang harus dihindari, sehingga ia mampu hidup dengan damai, hidup dengan bahagia, tanpa berniat untuk mencelakai orang lain atau mengalahkan orang lain. Nah, demikianlah pesan Dhamma yang bisa saya sampaikan. Walaupun singkat, semoga dapat memberi pemahaman, dapat membawa kemajuan batin kita. Semoga kita semua maju dalam Dhamma. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.